Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pasca debat Capres ketiga semalam, bagaimana tren percakapan dan sentimen yang muncul di media sosial? Kami ajak Anda menyimak data dari drone emprit yang diamati dari aplikasi X antara pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat semalam. Berikut ini kami ajak Anda simak yang pertama terkait dengan tren percakapan. Untuk tren percakapan, tampak Anies Rashid Baswedan ini mengalami tren kenaikan volume percakapan yang paling tinggi di antara dua capres lainnya. Dari awal sampai akhir, terutama saat Anies menyampaikan sejumlah pernyataan yang tajam untuk Prabowo Subianto. Sementara itu kalau kita bandingkan ya dengan tren percakapan Prabowo dan Ganjar dibandingkan Anies, keduanya cenderung mengalami fluktuasi. Itu untuk tren percakapan. Berikutnya bagaimana dengan volume percakapannya? Ternyata Anies Rashid Baswedan ini tren percakapannya paling banyak, yaitu 1.800 sebutan atau dimension di berita online dan 61.078 di Twitter. Dengan total gabungan mention 62.878. Sementara Prabowo memiliki 2.064 sebutan atau dimension di berita online dan 40.727 di Twitter dengan total 42.791 mention. Dan Ganjar Pranowo memiliki 1.705 sebutan di berita online dan 42.969 di Twitter atau X dengan mention atau total mentionnya 44.674. Lalu bagaimana dengan sentimen untuk masing-masing capres di aplikasi X? Kita simak sentimen untuk Anies Rashid Baswedan. Ini sentimen positifnya 76%, kemudian negatif 14% dan netral 10%. Sedangkan sentimen untuk Prabowo Subianto untuk sentimen positif 40%, negatif cukup tinggi ya, 54% dan netral 6%. Sentimen untuk Ganjar Pranowo positif 72%, negatif 11% dan netral 17%. Artinya dari data ini analisis sentimen di aplikasi X, capres yang mendapatkan sentimen negatif paling besar adalah Prabowo Subianto dengan 54%. Dan capres yang paling banyak mendapatkan sentimen positif adalah Anies Rashid Baswedan dengan 76%. Nah, itu adalah data atau analisis dari aplikasi X yang diamati oleh drone emprit. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya yang akan dilanjutkan oleh Iqbal Himawan. Silakan Iqbal. Baik. Terima kasih Eva, menarik karena itu berdasarkan data bukan hanya omon-omon semata ya. Terima kasih Eva, dan pemirsa kami akan lanjutkan. Kita masih bersama dengan Pak Reza dan juga Pak Dadang membahas terkait dengan performa debat Capres pada tadi malam. Pak Reza, Pak Dadang masih bersama kami? Siap, selamat siang. Iya, selamat pagi. Pak Reza, tadi kita sempat berbicara soal di awal masih secara general ya, nah secara spesifik Palestina nih Pak. Kenapa masalah Palestina ini menjadi penting bagi ketiga capres untuk disuarakan tadi malam? Ya, karena Palestina ini adalah janji dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 ya, bahwa KAA di Bandung itu baru dikatakan benar-benar berhasil itu kalau Palestina itu merdeka. Itu satu. Dan yang kedua, sebelum kita memerdekakan diri, kalangan mufti di Masjidil Aqsa itu sudah banyak memperkenalkan niat ingsun Indonesia untuk merdeka kepada berbagai negara di dunia, terutama sekali di negara Timur Tengah dan Afrika. Di hal ini memudahkan kakek dari Bapak Anies Baswedan, Bapak Abdul Rashid Baswedan, untuk meyakinkan negara-negara di dunia bahwa Indonesia itu layak untuk merdeka. Misalnya beliau pasti mengatakan geografisnya ada, penduduknya ada, kemampuan untuk untuk mengelola negara ada, dan juga yang diperlukan adalah pengakuan dari negara-negara Timur Tengah tersebut. Jadi saya pikir kalau bicara soal Palestina ini Pak Anies ini sangat ngotot ini. Karena itu beliau memperkenalkan istilah kepanglimaan diplomasi Indonesia. Kalau bicara panglima diplomasi Indonesia tentunya ada struktur kan. Kalau kita lihat di istilah di Indonesia ada panglima, kemudian ada kepala staf, kemudian ada panglima di wilayah. Ini yang sayangnya tidak sempat dibukakan oleh Pak Anies, bagaimana mengoperasionalkan struktur kepanglimaan dalam diplomasi Indonesia. Tapi secara makro beliau sudah menjelaskan bahwa pemimpin itu kalau berangkat ke luar negeri itu harus full team, melibatkan kontingen kebudayaan dan juga menggunakan waktu yang seefisien dan seefektif mungkin
untuk meyakinkan publik internasional atas Indonesia. Dan memang saya perhatikan kalau berbicara isu Palestina itu ada sentimen kesejarahan Indonesia, dan juga kedua ada bukti historis untuk Pak Anies sendiri di mana kakek beliau pernah memperjuangkan hal ini. Jadi kalau digunakan isu Palestina seperti statement dari Drone Emprit tadi memang dapat dikatakan Anies leading, dan juga Bapak Anies leading juga dalam isu Laut Cina Selatan, di mana beliau mengatakan kepemimpinan RI dalam ASEAN itu penting. Tapi sayangnya juga ya, karena waktu yang sangat terbatas, idealnya kepemimpinan ASEAN ini harus didukung misalnya dengan statement sebagai pemimpin tradisional ASEAN itu hendaknya ada pendekatan-pendekatan lain yang digunakan bukan hanya dalam kapasitas Indonesia di dalam ASEAN, tapi juga Indonesia di luar ASEAN. Jadi misalnya kalau membahas kasus Cina yang semakin galak dengan Nine Dash Line ini, saya tidak melihat semalam misalnya Bapak Anies maupun Bapak Prabowo maupun Bapak Ganjar berbicara tentang ASEAN Vision on Indo-Pacific. Jadi, jadi masing-masing punya keunggulan masing-masing ya. Iya, saya ingin fokus ke Palestina terlebih dahulu ya, Pak Dadang. Permasalahan Palestina ini kan menjadi apa ya? Tadi Pak Reza menyatakan ada sentimen kesejarahan, jadi merasa dekat begitu ya rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Nah, seberapa jauh cara para capres ini menyuarakan soal Palestina pada debat ini bisa menarik, mengubah preferensi publik, seberapa signifikan, Pak Dadang? Iya, pertama saya lihat bahwa isu Palestina ini sebagai prominent message begitu ya, yang bisa mempengaruhi tadi persepsi kepada publik. Kenapa sebut prominent message? Karena tentu sekarang memang secara aktual ya sedang terjadi hal yang sering diterima sebagai informasi yang tentu menyesakan bagi kita, dan itu menjadi isu yang sangat penting. Bukan mengkapitalisasi isu sih sebetulnya, tapi memang itu realitas isu yang harus diangkat oleh kita dalam konteks politik luar negerinya, begitu ya, kebijakan politik luar negerinya, karena ini berkaitan dengan kesejarahan atau misalnya kebersamaan Indonesia dengan Palestina, kan begitu. Bukan soal bahwa soal Muslim saja, ini kan juga bukan soal agama saja kan gitu ya. Di Palestina kan juga sangat, Palestina atau Gaza itu sangat sangat kompleks kan begitu. Tapi ini ketiganya memunculkan sebagai prominent message. Tentu saya setuju dengan Kak Reja dalam hal itu bahwa yang cukup kuat di sini adalah message dari Pak Anies kan begitu ya. Tapi dua-duanya juga mention kalau secara prinsip sih tiga-tiganya itu semua juga menyampaikan bahwa isu ini adalah isu yang sangat kuat dan Indonesia mendukung dengan konsep atau bahkan konstitusi bicara politik bebas aktif, tapi juga kemudian bagaimana kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan salah satu orientasi kepada isu Palestina sebagai prominent message ketiga-tiganya dapat begitu ya. Tetapi tentu dari sisi esensi yang mungkin ya tadi Drone kan akhirnya memunculkan bahwa sentimen positifnya lebih banyak ke Pak Anies. Oke, ini menarik ya, karena sebenarnya kalau berbicara soal penjajahan, kita berbicara dinamika internasional, sekarang ada juga Rohingya dengan Myanmar, kemudian ada di Democratic Republic of Congo juga sedang berlangsung ya dinamika yang sama di sana. Nah, kemudian kalau saya ingin berbicara tentang gaya dari tiga capres tadi malam pada saat menyampaikan gagasannya, kalau diamati secara sekilas Pak Reza, mana yang lebih meyakinkan bahwa gagasan yang disampaikan itu benar-benar implementatif, bisa diterapkan begitu secara dalam kehidupan nyata, bukan hanya gagasan semata? Mereka melihat inti masalah dari perspektif yang berbeda ya. Dan semuanya itu applicable atau tepat guna. Misalnya kalau untuk melihat masalah di Laut Cina Selatan, Pak Anies melihatnya perlu kepemimpinan Indonesia yang lebih jelas dan didukung oleh kepanglimaan Indonesia dalam diplomasi. Ya dalam hal ini Asia Tenggara itu bukan hanya lahan Menteri Luar Negeri dan Presiden saja, tapi Presiden hendaknya lebih berat begitu ya. Kemudian juga Bapak Prabowo mengatakan inti masalahnya adalah kredibilitas Indonesia sangat tergantung kepada alutsista.
Jadi kalau kita lihat dari aspek diplomasi, Inggris unggul. Tapi dari aspek real politics, Pak Prabowo juga unggul. Kemudian dari aspek kalau kita lihat dari aspek koordinasi, disitulah Pak Ganjar mengatakan perlunya koordinasi dan juga tidak adanya tumpang tindih. Jadi saya pikir semuanya applicable. Cuman masalahnya adalah pemimpin masa depan itu hendaknya bukan hanya visioner, tapi juga tegas dengan prinsip dan juga bisa memaklumkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak main-main dengan keamanan di sekitarnya. Dan saya pikir tiga-tiganya ini punya modal untuk itu. Dan saya saya juga yakin bahwa siapapun dari mereka nanti yang akan menjadi presiden, modal intelektual sudah kuat, komitmen juga sudah dinyatakan secara kuat, dan konstruksi berpikir mereka juga sudah jelas. Pak Anies mengatakan bahwa Indonesia itu top leadernya harus bergerak. Jadi jangan hanya mengandalkan diplomasi multilateral, jangan hanya mempercayakan kepada Dewan Keamanan PBB, tapi ini kan beliau menempatkan dirinya seperti Bung Karno di masa lalu yang mengatakan PBB itu harus diperkuat dengan substansi Pancasila. Tapi pada saat sama Pak Prabowo juga mengatakan kuat juga secara diplomatik, tapi juga harus kuat secara militer. Tentunya beliau berpikir seperti Sun Tzu yang mengatakan bahwa kenali dirimu, kenali lingkunganmu, dan jika kita sudah mengenal potensi diri, mengenal potensi lingkungan, maka kita sudah menang sebagian dari perang. Jadi kalau dilihat dari kacamata militer, Pak Prabowo juga punya cara tersendiri untuk memajukan Indonesia. Dan juga Pak Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa kepemimpinan kita di ASEAN itu bisa terwujud kalau kita bisa sinkronisasi antar lembaga. Tentunya dimaksud beliau adalah terjadinya tumpang tindih antar aktor di Laut Cina Selatan. Dan saya perhatikan kemampuan kita mengelola Asia Tenggara ini akan berdampak juga kepada kemampuan kita menjadi pemeran aktif di kawasan Indo-Pasifik. Dan juga namanya kan kebijakan luar negeri itu kan intermestic. Bagaimana ini yang kata kunci ini yang tidak sempat dikatakan oleh ketiga Pak Reza, analisisnya soal apa dan siapa acuan yang digunakan, dan itu tercermin dalam gaya atau style para capres ini sendiri. Bagaimana Anda melihat gaya para capres semalam, Pak Dadang? Apakah ada perubahan dari debat pertama hingga debat tadi malam dari gaya capres ini berdebat? Ya, kalau dari dibandingkan dengan debat yang sebelumnya ya, yang cukup berubah itu justru gayanya Pak Ganjar yang cukup berubah begitu ya, yang tadinya berada pada middle gitu, sekarang pun sebenarnya ada di area middle gitu, tapi tadi yang saya katakan sebagai midfielder itu ternyata juga attackingnya juga cukup kuat begitu ya, jadi gaya asertifnya juga bertambah gitu ya. Kalau Pak Anies memang lebih banyak asertif gitu kan, Pak Prabowo tetap bertahan begitu, namun perubahan yang cukup mencolok sebenarnya ada di Pak Ganjar. Soal penyampaiannya tidak banyak berubah, Pak Anies banyak narasi konstruktif gitu ya, ya tadi gaya seorang akademisi barangkali ya, kemudian Pak Ganjar sebagai banyak di politisi, dan Pak Prabowo yang cukup konteksnya rendah, langsung to the point, itu tetap tidak berubah begitu ya. Pak Anies juga tidak banyak berubah dalam konteks penyampaian. Pak Ganjar yang sebetulnya kalau saya lihat dibandingkan dengan debat yang sebelumnya. Apalagi ini kan yang paling esensi juga yang sering dimunculkan adalah soal data, kan begitu. Jadi perang persepsi tentang data, tidak punya data, tapi ada yang punya data, tapi tidak ada yang bisa membuktikan datanya. Ini menjadi konstruksi tersendiri dalam perdebatan tadi malam. Oke, baik Pak Dadang dan Pak Reza. Satu lagi soal salaman ya. Ini kan kita gesture yang memang sudah biasa dilakukan, bahkan itu menjadi norma begitu dalam pergaulan, termasuk dalam debat. Ada yang menarik tadi malam, ada yang tidak bersalaman, kemudian ada statement dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa saya lebih senior katanya, tapi dia tidak mendatangi saya. Nah, seharusnya seperti apa sih yang dipertontonkan kepada publik, Pak Dadang? Kalau saya ya dalam konteks tadi malam tidak esensial sih kalau menurut saya sih ya, kalau soal itu mungkin saja soal momentum, soal kebiasaan begitu ya. Ya memang kalau dalam konteks publik sebaiknya melihat terjadi semacam adem lah gitu ya, kan hot tuh si diskusinya begitu, sehingga salaman itu bisa meredam. Nah, tinggal bagaimana tidak salaman ini
dikonstruksi begitu ya. Kalau Pak Anies kan menyebutkan mencari Pak Prabowo tapi tidak ketemu Pak Prabowo waktu ditanya oleh media itu ya kalau bicara salaman yang muda datanglah kepada yang lebih senior begitu ya. Nah ini kan bisa dikonstruksi dan sebetulnya kejadian seperti ini kalau dalam konteks konstruksi bisa diwacanakan bermacam-macam kan begitu ya. Ini bisa jadi hal yang menarik terus dibicarakan. Saya kira itu, tapi tidak esensial kalau menurut saya sih. Pak Reza? Memang salaman itu penting ya, menunjukkan ketulusan hati masing-masing. Tapi dalam kenyataannya, kalaupun misalnya karena situasi yang sangat waktunya sempit, itu kan salaman bisa digantikan juga dengan body language seperti menunjukkan rasa hormat ataupun mengangguk. Mungkin ini yang belum yang tidak sempat dilihat oleh media massa. Tapi bagaimanapun juga masyarakat mengidamkan pemimpin mereka itu selalu terlihat akur dan akur sama-sama, dan sayangnya kan di dalam semalam tidak ada foto terakhir mereka di mana mereka bisa menunjukkan solidaritas seperti di ASEAN. Kalau di ASEAN itu kan terserah bagaimanapun konsensus dibuat ataupun ada tidaknya konsensus, tapi kan ujung-ujungnya mereka salaman dengan cara ASEAN kan, di mana tangan itu saling begini kan. Jadi semoga ke depan media massa juga bisa memotret bahwa sebenarnya ada ada momen-momen yang tidak sempat tercover. Jadi kalau hanya cover konsentrasi kepada salaman ya tentunya orang akan melihat tangan. Tapi kalau mereka pada saat yang sama mungkin tokoh-tokoh kita yang lain juga menggunakan cara yang berbeda. Karena itu insinya adalah peace dan saling mendoakan satu sama lain. Ya, karena itu cukup relevan dengan tema ya, istilahnya cerminan yang baik dari makna diplomasi itu sendiri. Terima kasih ya Pak Reza dan Pak Dadang, kita salaman virtual terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih Pak Reza dan Pak Dadang sudah bergabung dalam Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan pernyataan akhir atau closing statement dari ketiga capres usai debat capres berlangsung. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence. Indonesia will be presence and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Duta besar krisis iklim kita perlukan garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.